Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Masrin Arsyad, NIM 24 12 20 60 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis dalam proses bisnis dalam artikel judul Analisis Proses Bisnis Usaha Mikro, Kecil Menengah atau UMKM Konveksi Rian Collection di Kabupaten Kudus. Baik, langsung saja pada langkah-langkah analisis proses bisnisnya. Yang pertama yaitu identifikasi proses bisnis. Yaitu pertama, penerimaan pemesanan, yaitu konsumen mengisi form pemesanan yang diperoleh dari bagian pemasaran. Yang kedua yaitu pemrosesan pemesanan, yaitu bagian pemasaran menerima pemesanan dan melakukan cek stok barang. Yang ketiga yaitu pengiriman produk. Jika stok tersedia, bagian pemasaran membuat sales order dan berkoordinasi dengan bagian produksi dan distribusi untuk pengiriman. Yang keempat yaitu pembuatan invoice, yaitu bagian akuntansi dan keuangan membuat invoice sesuai sales order. Yang kelima yaitu pembayaran, yaitu konsumen melakukan pembayaran setelah menerima invoice. Yang keenam yaitu pengiriman produk. Produk dikirim kepada konsumen setelah pembayaran diterima. Yang terakhir yaitu penerimaan produk, yaitu konsumen telah menerima produk. Baik, langsung saja pada langkah yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui yang pertama yaitu wawancara dengan pemilik UMKM, yaitu Rian Collection. Yang kedua yaitu observasi langsung terhadap proses bisnis yang ada, dan yang terakhir adalah studi pustaka untuk mengidentifikasi model proses bisnis yang ideal. Baik, langkah yang selanjutnya adalah pemetaan proses, yaitu yang pertama menggunakan diagram alir, yaitu membuat diagram yang menunjukkan alur proses bisnis seperti yang tercantum di dalam data. Yang kedua yaitu tabel aktivitas, yaitu membuat tabel yang merinci setiap aktivitas dalam proses bisnis. Baik, selanjutnya adalah analisis kelemahan. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang tidak terdefinisi dengan baik dengan pemilik tunggal yang mengendalikan semua operasi. Yang kedua yaitu kurangnya prosedur standar dan dokumentasi proses bisnis. Yang ketiga yaitu tidak adanya sistem informasi berbasis komputer yang mendukung. Yang keempat yaitu kemungkinan terjadinya kesalahan dan redundansi dalam proses bisnis karena kurangnya kontrol. Yang kelima yaitu kurangnya fokus pada kebutuhan pelanggan. Yang kelima yaitu ketidakmampuan untuk mengatur dan memprediksi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Baik, langkah yang selanjutnya yaitu adalah rekomendasi solusi. Solusi yang pertama yaitu merancang sistem informasi berbasis komputer, yaitu dengan membuat dan membantu dalam pengambilan keputusan, memonitor stok, dan melacak pesanan. Yang kedua yaitu menerapkan struktur organisasi yang lebih terdefinisi, yaitu dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang ketiga yaitu menetapkan prosedur standar, yaitu untuk setiap proses bisnis termasuk dokumentasi yang jelas. Yang keempat yaitu melakukan pelatihan kepada karyawan, yaitu mengenai prosedur standar dan penggunaan sistem informasi. Yang terakhir, yang kelima yaitu mengukur dan mengevaluasi kinerja proses bisnis tetap efisien dan efektif. Yaitu adalah implementasi. Yang pertama yaitu dengan cara merancang sistem informasi berbasis komputer dan melakukan pelatihan kepada karyawan. Langkah yang selanjutnya adalah
Evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efisiensi efektivitas solusi yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengukur berbagai indikator seperti tingkat kepuasan pelanggan, yaitu dengan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa proses bisnis berjalan dengan baik. Yang kedua itu tingkat efisiensi proses bisnis, yaitu peningkatan efisiensi menunjukkan bahwa proses bisnis berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu tingkat penggunaan sumber daya, sehingga menunjukkan bahwa proses bisnis dapat dilakukan lebih efektif. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.